Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iskandar Islami dari Universitas Logistik dan Bisnis Nasional dengan jurusan Teknik Informatika D4 kelas A tahun 2022. Di sini akan menjelaskan mengenai eh, analisis sentimen review produk Amazon, yaitu untuk implementasi Back of Word atau BOW dalam pemodelan masa kuning sebagai text vectorization technique. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah AI. Mari menuju ke artikel. Hal pertama yang perlu diketahui dalam artikel ini adalah memahami tentang tujuan dari dilakukannya analisis sentimen. Pada artikel ini dijelaskan bahwa analisis sentimen bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau emosi yang terkandung dalam sebuah teks. Biasanya akan dikategorikan dengan positif, negatif, atau netral. Dalam kasus ini sebagai Amazon, maka fungsi dari analisis sentimen seperti meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mendeteksi masalah umum dari review pelanggan seperti kualitas produk tidak sesuai, kemudian pengiriman terlambat, atau kemasan rusak, sehingga pihak Amazon dapat eh, memberikan solusi atau memutuskan pilihan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua adalah menilai kinerja penjual, yaitu seller monitoring dari review yang ada. Seperti misalnya pada salah satu penjual terdapat banyak review negatif, sehingga pihak Amazon dapat bertindak dengan cepat, seperti diberikan peringatan atau bahkan ditangguhkan bila memang terdapat masalah yang cukup krusial. Hal ini tentu dilakukan untuk tetap menjaga kepercayaan pelanggan dalam menggunakan Amazon. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan sistem rekomendasi produk dengan menyaring produk dengan sentimen positif yang tinggi untuk direkomendasikan ataupun sebaliknya ketika produk dengan sentimen negatif yang tinggi untuk ya diturunkan atau tidak direkomendasikan kepada pelanggan. Dan tentu masih banyak manfaat-manfaat lain. Itu hanyalah salah tiga dari manfaat yang ada. Kemudian setelah kita memahami tentang fungsi dari analisis sentimen, kita akan masuk ke back of word, yaitu bisa juga disebut dengan konvektoris. BOW adalah salah satu teknik vektorisasi teks atau text vectorization technique dengan merubah data teks, yaitu biasanya string, dengan menjadi data numerik, baik float ataupun integer. Biasanya BOW menjadikan integer. Cara kerja dari BOW dengan menghitung jumlah kemunculan setiap kata dalam data tanpa mempertimbangkan konteks atau pentingnya masing-masing kata tersebut secara global. Lalu, setiap data direpresentasikan sebagai vektor jumlah kata. Seperti contoh, semisal ada dua data. Data pertama adalah saya minum air putih, dan data kedua adalah saya minum susu coklat. Maka akan terlihat bagaimana cara kerja BOW seperti pada tabel, yaitu kata-kata yang ada akan diberi angka 1 dan yang tidak ada akan diberi angka 0. Yang perlu diingat bahwa BOW merupakan teknik vektorisasi teks yang paling klasik dan sederhana. Namun karena itu juga BOW cepat dan mudah dalam implementasinya. Jadi tentu sangat disarankan untuk kita improve atau lebih memahami lebih dalam mengenai vektorisasi teks lanjutan seperti TF-IDF, kemudian word embedding dengan word to vec dan glove, atau contextual embedding dengan BER atau GPT. Kemudian setelah kita memahami tentang BOW, maka lanjut menuju pemodelan machine learning. Pada artikel ini tidak perlu dijelaskan mengenai apa itu machine learning karena ya pasti dalam konteks artikel yang serupa telah dijelaskan oleh penulis tersebut atau penulis yang sama itu dengan baik. Jadi lebih baik langsung
menuju kepada inti pembahasan, yaitu dengan metodologi yang akan digunakan kali ini adalah CRISPR, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang merupakan metodologi yang paling populer dan banyak digunakan. Berikut langkah-langkah dalam CRISPR, yaitu Business Understanding, Data Preparation, Modeling, dan Evaluasi. Namun pada artikel artikel ini, pada video ini hanya akan dijelaskan hingga evaluation, yaitu ya tahap kelima. Development tidak akan dibahas pada video kali ini dan artikel kali ini lah. Yang pertama adalah business understanding. Pada operasi ini telah dijelaskan sebagaimana sebelumnya tentang tujuan utama dari analisis sentimen pada review produk Amazon. Jadi kita dapat melangkah kepada proses selanjutnya, yaitu data understanding. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi data. Dalam artikel ini, dataset yang akan digunakan adalah review produk pada Amazon dengan total 4.919 data dan 12 kolom yang didapat dari Kaggle. Linknya dapat dilihat pada artikel. Kemudian karena yang akan digunakan hanyalah dua kolom, maka dua kolom saja yang akan dijelaskan pada video ini, yaitu yang pertama adalah overall, yaitu rating. Deskripsinya merupakan skor rating yang diberikan terhadap produk dalam skala 1 hingga 5. Pertanyaannya float. Kemudian yang kedua adalah review text, yaitu isi lengkap dari ulasan produk yang diberikan oleh pelanggan. Catatannya string. Kemudian lanjut menuju proses ketiga, yaitu data preparation. Proses kali ini memiliki tujuan untuk membersihkan dan memformat data. Maka dari sini pula ngoding akan dilakukan namun sebelum data dibersihkan, yang perlu dilakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan dan mendeklarasikan variabel ataupun data frame yang akan digunakan. Di sini seperti pada kode bisa dilihat library apa saja yang digunakan seperti pandas, numpy, kemudian array, kemudian string ataupun scalar, collection, dan matplotlib. Kemudian di sini dideklarasikan variabel variabel awal dengan nama df default. Kemudian untuk path CFC CFC-nya bisa disesuaikan dengan path masing-masing nantinya. Kemudian setelah dideklarasikan secara default, maka dilihat atau dicari infonya, apakah ada nilai nol ataupun tipe datanya seperti apa. Karena masalahnya hanya dapat memproses tipe data numerik. Kemudian setelah dianalisis, maka dibuatlah data frame salinan. Karena hal ini untuk menjaga data frame asli dari perubahan-perubahan yang baik itu disengaja ataupun tidak. Sehingga yang akan dimanipulasi, yang akan diproses adalah data frame salinan. Kemudian setelah kita buat data frame salinan, maka lanjut menuju pembersihan data, yaitu data preparation tadi. Yang pertama adalah normalisasi dan standarisasi teks, karena bisa jadi ulasan produk itu menggunakan bahasa-bahasa yang ya misal ada caps lock ataupun ya tidak normal lah, ataupun ada beberapa seperti link, kemudian ada hashtag, ada tag username, kemudian ada spasi-spasi yang berlebihan ataupun yang lainnya, sehingga eh, kata-kata yang tidak diperlukan tadi bisa bisa dihapus sehingga menyisakan kata-kata yang hanya diperlukan pada pemodelan. Kemudian setelah dibersihkan, maka dibuatlah kolom baru dengan nama clean text yang isinya adalah ulasan yang telah distandarisasi atau dinormalisasi. Kemudian setelah itu, langkah kedua adalah
lab rating, yaitu karena setelah ada lab rating yaitu dari tabel overall, maka kita kita akan mengklasifikasikan, akan membagi kelas kelompok. Seperti misalnya pada rating 1 dan 2 akan dikembalikan menuju negatif, rating 3 netral, dan rating 4 dan 5 menuju positif. Setelah itu akan dibuat kolom baru dengan nama label yang isinya adalah rating dalam bentuk stringnya, yaitu seperti negatif, netral, atau positif. Setelah data diformat, data dibersihkan, maka selanjutnya adalah modeling. Proses ini mencakup penyerapan teknik data mining seperti pemakaian data, pembentukan model yang digunakan, ataupun lain-lainnya. Hal pertama yang dilakukan dalam modeling adalah deklarasi variabel input output dan pemakaian data. Karena yang akan digunakan adalah eh, machine learning klasifikasi, maka tentu akan ada X dan Y. Yang X-nya adalah label, yaitu yang akan kita ambil nanti apakah itu positif, negatif, dan netral. Kemudian X-nya adalah review yang telah dinormalisasi. Kemudian pembagian datanya, kita akan membagi data menjadi data training dan data testing, yang itu berjumlah data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Dan perlu diingat, untuk memaksimalkan performa model, maka data training akan cenderung lebih banyak daripada data testing. Kemudian setelah variabel telah dideklarasikan, sudah data telah di-split, telah dibagi, maka selanjutnya adalah men-training model. Eh, Algoritma yang akan digunakan kali ini adalah SVM, Support Vector Machine, yang sangat kuat dalam pemodelan teks dan mampu bekerja dengan baik dalam dimensi yang besar, walaupun akan cukup lambat untuk data besar. Seperti yang terlihat di sini, eh, pemodelan menggunakan pipeline, yaitu langkah-langkah agar si model ini dijalankan berurutan. Itu berarti yang akan dilakukan adalah vectorize vectorizer dulu, yaitu BOW tadi, yang itu merubah merubah data teks menuju numerik. Kemudian yang kedua adalah classifier, yaitu si SVM-nya, yaitu linear SVG. Kemudian pada pada baris kode selanjutnya, yaitu bow model fit, ini adalah eh, pelatihan dari pipeline tersebut. Jadi ya diurutkan, jadi ketika BOW, kemudian di setelah BOW, kemudian dimasukkan ke algoritma SVM. Setelah dipelajari tadi, kemudian baris keempat digunakan untuk memprediksi label dari data tes yang telah dibagi sebelumnya. Sehingga pada akhirnya data yang telah di-training atau diprediksi menggunakan model akan dievaluasi pada tahapan yang kelima. Jadi setelah kode ini dibuat, maka akan menampilkan berapa prediksi yang telah dihasilkan model. Outputnya seperti itu. Sehingga ketika kita tampilkan kode evaluasi seperti di berikut, maka akan terlihat bagaimana pada gambar. Pada gambar merupakan matriks evaluasi yang berisi precision, recall, dan F1 score serta support. Sini dijelaskan dan bisa dibaca. Precision adalah semua prediksi positif, berapa yang benar. Kemudian recall adalah dari semua data yang asli, berapa yang berhasil dikenali. F1 score adalah harmonis antara precision dan recall. Score adalah jumlah sampel sebenarnya untuk masing-masing label. Artinya seperti ini, dan akurasinya sebanyak 92%.
92% ini mungkin terlihat bagus, namun pembagian dari akurasi ini tidak merata karena akurasi yang bagus hanya terlihat pada review yang positif. Jadi banyak review positif yang diprediksi dengan review yang positif. Jadi itu telah sesuai. Namun review-review negatif itu hanya memiliki presisi 69%. Itu banyak dari review negatif salah diprediksi dengan misalnya baik itu positif maupun netral. Dan bahkan netral hanya mendapat nilai presisi hanya 8%. Terus saking buruknya bagaimana performa model dalam memprediksi review netral tadi. Hal ini perlu perlu ditingkatkan kembali model akurasi model, misalnya eh, dengan dibuat balance ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Kemudian untuk visualisasinya seperti pada kode berikut dan gambar di bawahnya. Visualisasi menggunakan coefficient matrix sehingga kita dapat dapat mengetahui bahwa berapa data negatif dengan skor 69 tadi, si negatif itu memprediksi mana gitu. Seperti di sini terlihat bahwa eh, dari 65 data negatif, maka 31 diprediksi dengan benar, 4 diprediksi dengan salah, dengan diprediksi netral, dan kemudian 30 diprediksi salah dengan prediksi positif. Dan bahkan ketika netral hanya memprediksi dirinya benar, itu hanya satu review sih. Dan yang lainnya 5 diprediksi dengan negatif dan 22 diprediksi dengan positif. Nah, dari sini yaitu dari visualisasi dan evaluasi yang telah ada, maka eh, banyak hal yang bisa dilakukan untuk pendekatan memaksimalkan performa model seperti misalnya sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa BOW atau Back of Word ini merupakan vektorisasi teks yang paling dasar, yang paling klasik sehingga bisa digunakan alternatif lain seperti TF, IDF ataupun yang lainnya tadi. Jadi mungkin sekian pembahasan dari judul artikel kali ini yang mengenai implementasi back of Word dalam memodel machine learning. Sekian dari saya. Terima kasih.